Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga kita bisa hadir pada Zoom meeting kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa kegelapan ke masa sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Kausar Eka Wardana selaku dosen pengampu evaluasi pembelajaran dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok yang membahas tentang mata pelajaran IPA untuk SDMI akan mempresentasikan hasil kami yang telah kami lakukan selama beberapa minggu ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Aulia Agustina, ada Vira Yuniar, Eka Wahyunita, dan Anissa Siska Fadila. Lalu untuk pembahasan ada yang pertama bab 1 pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, dan identitas buku. Lalu di bab kedua ada pembahasan yaitu mengenai materi pada tema yang kami observasikan. Yang ketiga, di bab ketiga ada keunggulan dan kelemahan dari soal yang kami buat. Dan di bab keempat ada penutup yaitu membahas tentang kesimpulan. Di bab pertama yaitu pendahuluan ada latar belakang yang akan disampaikan oleh Vira Yuniar. Kepada Vira Yuniar saya persilahkan. Baik, moderator. Latar belakang, evaluasi merupakan bagian dari proses pembelajaran yang secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mengajar. Melaksanakan evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan pendidikan mempunyai arti yang sangat utama, karena evaluasi merupakan alat ukur atau proses untuk mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan yang telah dicapai peserta didik atas bahan ajar atau materi-materi yang telah disampaikan. Sehingga dengan adanya evaluasi, maka tujuan dari pembelajaran akan terlihat secara akurat dan meyakinkan. Salah satu alat penilaian tes biasanya didefinisikan sebagai kumpulan butir-butir soal yang dapat dinyatakan dengan benar atau salah, mengetahui ada hasil atau tidak dalam kognitif khususnya mata pelajaran IPA. Pada umumnya, hasil belajar dinilai dari tes, baik tes uraian atau esai maupun tes objektif atau pilihan ganda. Salah satu caranya adalah dengan menilai hasil belajar mata pelajaran IPA dengan menggunakan tes pilihan ganda. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Vira Yuniar yang telah membahas tentang latar belakang. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat yang akan disampaikan oleh Eka Wahyunita. Kepada Eka saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari kegiatan ujian coba tes mata pelajaran ilmu pengetahuan alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang kedua, untuk mengidentifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang tidak baik. Dengan analisis soal dapat diperoleh informasi tentang baik atau tidaknya sebuah soal. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi taraf kesukaran soal-soal sehingga seleksi soal-soal dapat dilakukan sesuai dengan bentuk akhir tes. Yang keempat, untuk mengidentifikasi daya pembeda soal. Dan yang kelima, untuk menentukan banyaknya soal untuk masing-masing bagian tes dan keseluruhan bentuk akhir tes. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Eka yang telah membahas tentang tujuan dan manfaat dalam kegiatan uji coba mata pelajaran IPA ini. Selanjutnya ada identitas buku. Identitas buku yang pertama, referensi buku oleh saya sendiri, Aulia Agustina. Buku yang saya pakai yaitu pendalaman buku teks tematik untuk kelas 3A, SDMI yang judulnya Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Penulisnya Forum Bina Prestasi, penerbit Yudhistira, cetakan kedua Maret 2019. Di buku yang saya gunakan ini memiliki subtemanya ada 4. Subtema 1 yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup.
Subtema kedua membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Subtema ketiga pertumbuhan hewan. Subtema 4 membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selanjutnya, referensi buku oleh Eka Wahyunita. Kepada Eka, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Identitas buku, referensi buku oleh saya sendiri, Eka Wahyunita. Buku itu digunakan untuk anak kelas 4 MISD. Judulnya Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, penulisnya Anggi ST, Anggari, Afriki, Dara, Retnowulan, Nuni, Puspitawati, Leli Miftahul Hasana, dan Santi Hendriyeti. Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan, cetakan keempat 2017. Dalam buku tersebut memiliki 3 subtema. Subtema yang pertama sumber energi, subtema yang kedua manfaat energi, dan subtema ketiga energi alternatif. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Eka. Selanjutnya ada identitas buku oleh Anissa Siska Fadilah. Kepada Anissa Siska, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Identitas buku referensi oleh saya sendiri, Anissa Siska Fadilah, yang berjudul tentang energi dan perubahannya untuk kelas siswa MISD kelas 3. Judul buku tematik terpadu kurikulum 2013. Penulis Yunku Sumawati, Pancar Ari Guntar, DKK. Penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, cetakan kedua 2018. Subtema 1 membahas tentang sumber energi, subtema 2 membahas tentang perubahan energi, subtema 3 tentang energi alternatif, subtema 4 penghematan energi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Siska. Selanjutnya ada referensi buku oleh Vira Yuniar. Kepada Vira, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk referensi modul oleh Vira Yuniar atau saya sendiri, judulnya modul IPA 2, penulis atau penerbit SD Bintang Bontang. Dalam modul tersebut terdapat 2 materi. Materi yang pertama tentang daur hidup hewan, dan materi kedua tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Vira. Selanjutnya pembahasan masuk ke bab 2, yaitu pembahasan dari materi yang saya angkat, yaitu siswa dapat mengetahui tentang konsep, ciri-ciri, kebutuhan, yaitu makanan dan tempat hidup untuk makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda. Selanjutnya kepada Vira Yuniar, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pembahasan dari materi yang diangkat oleh Vira Yuniar atau saya sendiri, siswa dapat mengetahui tentang daur hidup hewan yang terdiri dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, dan daur hidup tumbuhan, serta upaya pelestarian makhluk hidup, yaitu membuat peraturan undang-undang, penangkaran dan budidaya, perlindungan secara ex situ dan in situ yang disajikan dalam soal pilihan ganda. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Vira. Selanjutnya pembahasan oleh Anissa Siska Fadilah. Kepada Anissa Siska, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan dari materi yang saya angkat, Anissa Siska Fadilah, yaitu siswa dapat mengetahui tentang sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam soal pilihan ganda. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Siska. Selanjutnya pembahasan materi akan dibahas oleh Eka Wahyunita. Kepada Eka, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pembahasan dari materi yang diangkat oleh saya sendiri, Eka Wahyunita, yaitu siswa dapat mengetahui tentang sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, yaitu angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam soal pilihan ganda. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu bab 3 tentang keunggulan dan kelemahan. Yang pertama ada keunggulan dari observasi yang saya lakukan. Butir-butir soal yang saya buat ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, siswa dapat mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Lalu keunggulan dari soal yang saya buat ini menggambarkan kehidupan sehari-hari siswa yang dimana membuat siswa tidak terlalu kesulitan dalam menjawab soal yang telah saya berikan. Yang ketiga, soal yang saya buat menggambarkan tentang lingkungan tempat siswa dan menggunakan bahasa yang sederhana. Selanjutnya, di soal yang saya buat memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama, soal yang saya buat untuk keseluruhan itu terlalu mudah, yang dimana membuat siswa tidak terlalu berpikir saat mengerjakannya. Yang kedua, soal yang dibuat memiliki butir-butir soal yang masih perlu direvisi agar dapat memenuhi kriteria yang ada. Selanjutnya, keunggulan butir-butir soal yang dibuat oleh Eka Wanyunita. Kepada Eka, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada observasi saya sendiri, Eka Wanyunita, dapat diketahui soal-soal dalam materi ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, siswa dapat mengetahui tentang sumber energi, manfaat energi, serta energi alternatif. Yang kedua, soal dibuat dengan contoh gambar yang tidak asing bagi siswa. Dan yang ketiga, soal dibuat dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Adapun kelemahannya, yaitu yang pertama, keseluruhan soal terlalu mudah, yang mana membuat siswa tidak terlalu berpikir saat mengerjakannya. Dan yang kedua, masih memiliki beberapa butir soal yang perlu direvisi untuk memenuhi kriteria yang ada. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Eka. Selanjutnya akan dibahas oleh Anissa Siska Fadila. Kepada Anissa Siska, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada observasi saya sendiri dapat diketahui soal-soal di dalam materi ini memiliki keunggulan. Yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui tentang sumber energi, perubahan energi, energi alternatif, dan penghematan energi. Yang kedua, soal dibuat dengan contoh yang mudah dimengerti dan dipahami oleh siswa. Dan yang ketiga yaitu soal dibuat dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, keseluruhan soal terlalu mudah yang mana membuat siswa tidak terlalu berpikir saat mengerjakannya. Dan yang kedua yaitu masih memiliki beberapa butir soal yang perlu direvisi untuk memenuhi kriteria yang ada. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Siska. Selanjutnya ada punya Vira Yuniar. Kepada Vira, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Keunggulan pada observasi saya, yang pertama, siswa dapat mengetahui mengenai daur hidup makhluk hidup dan upaya pelestarian makhluk hidup. Yang kedua, soal dibuat dengan menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Yang ketiga, menggunakan gambar yang sesuai dengan buku atau modul yang mereka gunakan dan gambar yang digunakan nyata seperti dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelemahan pada observasi saya, yang pertama, keseluruhan soal terlalu mudah sehingga membuat siswa tidak terlalu berpikir saat mengerjakannya. Yang kedua, soal yang dibuat memiliki butir yang masih perlu direvisi karena tidak memenuhi kriteria. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Vira. Selanjutnya, yang terakhir kita masuk ke bab 4, yaitu tentang kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari laporan dan hasil yang kami lakukan, adapun materi yang kami bahas sudah cukup lengkap, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, lalu ada daur makhluk hidup dan upaya pelestariannya, lalu ada selalu berhemat energi dan perubahannya. Jadi dari kesimpulan presentasi hari ini, ada pun mengenai butir-butir soal yang kami buat,
mungkin sudah cukup baik, namun dari masing-masing kami masih memiliki butir-butir soal yang masih perlu direvisi karena butir-butir soal kami masih belum memenuhi kriteria yang ada di laporan. Lalu untuk laporan yang kami buat juga kebanyakan mungkin soal yang kami buat terlalu mudah karena untuk anak SD mungkin kami berpikirnya tidak ingin menyulitkan, namun ternyata kami salah karena ada kriteria masing-masing yang sudah ditentukan oleh laporan. Mungkin segini saja presentasi kelompok kami yang membahas tentang mata pelajaran IPA. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.